debat yang lalu saya juga dilaporkan, debat yang ini dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Mau debat kok dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Ya kalau kira-kira nggak pasti yang dibisiki. Oh enggak kok. Jokowi terkait video dilaporkan. Ya, itulah pernyataan Presiden Joko Widodo ketika dilaporkan ke Bawaslu pasca debat Pilpres di tahun 2019 yang lalu. Saya kembali ke Bang Suryo. Bang Suryo, mohon dijawab Bang Suryo, kenapa kemudian Bang Fahri Hamzah harus mengeluarkan pernyataan yang berada ancaman, yang seharusnya kemudian saling serang, saling sanggah itu terjadi di ruang debat kemarin? Ya, tentu perdebatan itu adalah satu ruang kontestasi ide di mana harus terjadi satu pertukaran ide di dalamnya, dan itu bebas-bebas saja orang berbicara apa. Cuma kalau kemudian framingnya seakan-akan Pak Prabowo tersinggung, kemudian setelah debat Pak Prabowo disebut ngumpat, kemudian Pak Fahri disebut ngancam, saya kira itu tidak benar sama sekali. Tidak ada ketersinggungan sama sekali di Pak Prabowo, bahkan ketika Pak Anies bahkan melakukan perundungan selama debat, Pak Anies itu melakukan bullying itu kepada Pak Prabowo. Karena Pak Anies mau memancing sentimen emosional dari Pak Prabowo, tapi alhamdulillah whatever yang Pak Anies mau lakukan, Pak Prabowo tidak terpancing sama sekali, Pak Prabowo tetap tersenyum. Coba kita lihat bullying yang dilakukan oleh Pak Anies. Debat itu aturannya itu satu orang berbicara, itu tidak tektokan, tetapi kemudian Pak Anies memancing pertanyaan Pak Ganjar terhadap diri Pak Prabowo, terhadap kinerja Pak Prabowo. Berapa nilai rapot Pak Prabowo selama menjadi Kemenhan? Pak Prabowo dalam posisi tidak bisa menjawab, itu kan bullying, dan Pak Prabowo tidak tersinggung sama sekali. Termasuk semisal pasca debat, teman-teman di media kemudian seakan-akan memframing Pak Prabowo ngumpat. Itu kalau teman-teman baca KBBI itu, umpatan itu adalah satu perkataan yang keji yang lahir dari sikap marah. Pak Prabowo tidak marah sama sekali. Pak Prabowo telah menunjukkan kenegarawanannya. Bahkan Pak Prabowo mengungkit banyak hal yang tak seharusnya diungkapkan. Tapi yang terkait lahan itu, bukankah kemudian juga pernyataan itu pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019 yang lalu, Bang Suryo? Pada diri Pak Prabowo sama sekali, Pak Prabowo tidak marah atas situasi. Perdebatan itu sesuatu yang biasa terjadi. Oke, baik, Bang Suryo, tapi kan pernyataan tentang lahan itu data yang salah yang diungkapkan begitu. Semisal 700 triliun alutsista bekas, kata-kata bekas itu kayak ditanda petikin seakan-akan supaya masyarakat asosiasinya pada mobil bekas, pada HP bekas, padahal tidak. Konsep pertahanan itu tidak ada konsep bekas. Itu yang ada adalah kelayakan, jam terbang, dan lain-lain. Bang Suryo, mau dijawab Bang Suryo, ini yang terkait lahan itu tadi ya, satu persatu kita tanya. Yang tentang lahan itu, bukankah kemudian pernyataan tentang lahan kepemilikan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto ini, yang jumlahnya ratusan ribu itu juga pernah dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat debat Pilpres tahun 2019. Apakah kemudian juga dilihat sebagai ini penyerangan terhadap personal begitu? Enggak juga, jadi seseorang ketika sudah mau menjadi pejabat publik itu lahir dengan satu kesadaran bahwa banyak hal-hal yang personal pada dirinya itu dia rontokkan untuk menjadi konsumsi publik. It's okay tentang itu. Cuma ketika Pak Anies kemudian membanding-bandingkan antara harta pribadi Pak Prabowo itu legal. Pak Prabowo kan menjelaskan, memkoreksi datanya, bahkan kurang data yang disebut oleh Pak Anies, itu nggak masalah. Itu setiap pejabat publik itu menyerahkan LHKPN bahwa tidak ada lagi hal yang rahasia pada harta kekayaan seorang pejabat publik. Itu memang menjadi konsumsi publik. Tetapi ketika Pak Anies kemudian membandingkan antara harta kekayaan pribadi dengan rumah prajurit, dan data tentang rumah prajurit yang dikatakan Pak Anies juga salah. Disebut lebih dari separuh rumah prajurit belum diselesaikan, itu tidak benar. Yang ada rumah prajurit itu 350.000 unit, itu sudah selesai 72%, kurang 28%. Salah lagi data Pak Anies. Tetapi yang agak bengis, yang agak jahat dari sikap Pak Anies menyerang pribadi Pak Prabowo adalah membandingkan harta pribadinya dengan tugasnya sebagai seorang Menhan. Teman-teman ahli hukum tahu bahwa tidak boleh ada dana private masuk ke dalam anggaran publik kita. Itu tidak sesuatu yang tidak boleh dibanding-bandingkan, dan itulah tricky, agak tricky. Selain tricky, banyak waton data Pak Anies itu, banyak yang asal datanya. Karena goalsnya hanya saya beri kesempatan ke Bang Refli ya, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Prabowo sekarang kan emosional, tapi alhamdulillah
Pak Prabowo sama sekali tidak menanggapinya secara emosi. Pak Prabowo hanya tersenyum Baik, melihat silakan, sikap Bang Pak Amin Refli, Rais, orang yang pernah menanggapinya. dibesarkan dengan harta-harta yang ada itu. Iya, saya kira memang Pak Prabowo tidak emosi ya, cuma tidak mau salaman, kemudian bilang orang lain goblok, bilang orang lain tolol. Jadi sebenarnya ya, apa yang disampaikan Suryo tadi ya, kenapa nggak disampaikan Prabowo ketika debat? Jadi persoalannya adalah kita ini berdebat antara satu pihak dan pihak lainnya. Misalnya ya, wah datanya keliru. Lah, data keliru itu menjadi makanan untuk kick balik kan begitu. Ini Prabowo ditanya luas lahan 340.000 hektar, salah katanya. Tapi yang benar dia tidak tahu. Belakangan dia sebutkan ternyata hampir 500.000 hektar. Bukannya nurun tambah banyak, ya kan? Dan demikian juga ketika dia mislead mengenai hak atas kepemilikan tanah. Hak atas kepemilikan tanah itu memang bukan hak milik kalau perorangan. Kalau atas nama perusahaan itu bisa hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lain sebagainya. Jadi, tetapi itu sama. Kalau misalnya mau dialihkan ke negara atau ke pihak lain, itu ya ada harganya, ada ganti ruginya. Dan saya tidak melihat bahwa ini sesuatu serangan yang sifatnya bengis, sadis. Masa membandingkan harta kekayaan seorang Menhan dengan prajurit bengis dan sadis? Justru inilah persoalan bangsa kita. 1% penduduk itu menguasai lebih dari, ada yang bilang 57%, 75% tanah. Dan Pak Prabowo salah satu di antaranya. Jadi itulah sebabnya misalnya pasangan Anies Muhaimin punya visi dan misi adil dan makmur untuk semua. Bukan adil dan makmur untuk segelintir orang saja. Gitu ya. Nah, lain kali coba siapkan debat lebih baik. Agar kemudian bisa kick balik. Jangan kemudian merintih-rintih setelah debat. Atau mengancam-ngancam setelah debat. Ada debat lagi satu kali di KPU dan debat berikutnya di KPK kalau mau. Ini ditantang nih. KPK ngundang debat mengenai pemberantasan korupsi. Anies sudah mau. Ganjar bilang bagus. Yang belum kita dengar Prabowo Subianto. Mau nggak datang dia? Tuh. Baik. Oke ya, dengar Suryo ya. Bang Refli, Bang Suryo, dan Bang Ferry, kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Prabowo Subianto. Yang lain kita tampilkan berikut ini. Karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Bang Suryo untuk menjawab mengenai pernyataan Prabowo yang tadi barusan kita tampilkan. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.